Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita menguduskan ibadah Minggu Paskah kedua ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Tema ibadah Minggu Paskah kedua ini adalah Aku percaya, maka aku bersaksi. Iman kepada Tuhan diperoleh melalui perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan melalui pengalaman kehidupan yang disertai iman. Maka orang beriman diajak untuk melihat seluruh dinamika kehidupan dan realitas kehidupan. Akhirnya setiap orang beriman diajak untuk membagikan kesaksian oleh imannya di dalam mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan cinta kasih kepada kita yang demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang tertulis di dalam Lukas 10 ayat 27. Kepada Tuhan kami mengakui dan menyesali dosa, sebab kami belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama sebagaimana sabda Tuhan.
yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selanjutnya kita terima petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dari dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan, kesempatan pada hari Minggu Paskah yang kedua ini Tuhan, kami sebentar lagi akan menerima firman-Mu. Untuk itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, sehingga kami mampu untuk mendengar, mengerti, dan memahami akan firman-Mu. Tuhan Yesus, sertai dan pimpin di dalam kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab yaitu dari Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan yang ke-31 yang demikian firman-Nya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, yang saat ini
akan mendengarkan firman Tuhan, yang mana pada hari ini adalah Minggu Paskah yang kedua. Dan di sini khotbah pada minggu ini yaitu dengan judul Aku Percaya Maka Aku Bersaksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan nyata, yang mana di sini ada sebuah yaitu cerita yang sangat menarik, dan ini merupakan sebuah cerita yang merupakan suatu legendaris, yaitu mengenai senjata orang-orang di zaman dahulu ketika bangsa Indonesia yaitu untuk memperjuangkan akan kemerdekaannya. Tentu saja Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian pasti tahu. Anak kecil pun juga pasti sudah mengetahui, yaitu dari pemaparan film-film yang ada dan juga dari sejarah-sejarah yang dilakukan atau yang diterima di sekolah masing-masing, yaitu bambu runcing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mana di sini bambu runcing bagi orang zaman dahulu itu adalah senjata yang paling hebat untuk memperjuangkan kemerdekaan yang ada di Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di zaman sekarang, zaman yang modern, anak-anak kita dan mungkin negara-negara lain itu juga mengakui bahwa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan yaitu dengan senjata yang bernama bambu runcing. Dan itu merupakan sejarah yang sudah legendaris, yang mana bambu runcing itu kita tidak tahu bagaimana cara memakainya dan bagaimana cara membuatnya. Tetapi ini merupakan sejarah dan mereka tidak mempermasalahkan bagaimana membuatnya, bagaimana cara memakainya. Karena apa? Karena bambu runcing itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan bambu runcing itu bagaimana caranya bisa mengalahkan, yaitu senjata-senjata yang modern, ya, senjata-senjata yang berkapasitas besar seperti bom dan yang lainnya. Tetapi dengan senjata bambu runcing itu, bangsa Indonesia bisa merebut akan kemerdekaannya, dan sampai sekarang kita merasakan akan kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bambu runcing di dalam kehidupan kita itu dapat kita fahami. Dan kita sebagai anak-anak, tentu saja kita mempunyai orang tua. Dan bambu runcing itu sama dengan kita kepada orang tua kita, yang mana orang tua kita itu akan selalu kita bawa sejarahnya di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita nanti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu adalah orang yang luar biasa. Dia berjuang demi anak-anaknya. Begitu juga tadi senjata bambu runcing, dia dipakai untuk mempertahankan, untuk mencari kemerdekaan yang ada di Indonesia yang sampai saat ini kita rasakan. Begitu juga seorang ibu. Dia bekerja keras sampai tangannya lecet. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Dengan seperti itu, orang tua, entah ayah entah ibu, pasti akan selalu diingat
di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes 20 tepatnya, di situ difirmankan Tuhan, yaitu mengenai kehidupan murid Tuhan Yesus, yang mana kita mengetahui bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematiannya, Tuhan Yesus menampakkan diri sebanyak 10 kali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada murid Tuhan Yesus yang paling dikasihi, yang paling pemberani, yaitu Petrus. Petrus, dia mengutarakan, dia mengatakan apa yang dia terima dari Tuhan. Kemudian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mengetahui bahwa ada salah satu murid Tuhan Yesus yang dia kalau belum melihat sendiri, belum meraba akan tangan dan lambung Tuhan Yesus, dia tidak percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak kita semua pasti tahu. Mereka pasti akan mengatakan, yaitu Thomas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suasana yang seperti ini, kita mengetahui kadang kita menjadi Thomas. Kalau kita belum melihat, kadang kita tidak akan mempercayainya. Seperti apa yang dilakukan oleh Thomas. Ketika Thomas belum melihat sendiri, ketika Tuhan Yesus itu bangkit, dia tidak akan percaya. Bahkan dia mengatakan, kalau aku belum melihat dan belum mencucukkan tanganku di mana luka Yesus yang ada di tangan dan juga di lambung, aku tidak akan percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Tuhan Yesus marah? Seperti kalau kita ditanya dan kita kemudian mendapatkan pertanyaan seperti apa yang dilakukan oleh Thomas, kita pasti akan marah. Kita pasti akan kesal. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak kesal. Bahkan Tuhan Yesus dengan kasih-Nya, dia menjamah Thomas. Thomas, kemarilah. Lihatlah tanganku, cucukkanlah tanganmu. Dan ini lambungku, lihatlah. Baru Thomas percaya bahwa itu adalah benar-benar Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita pasti akan merasa kesal apabila kita mendapatkan pertanyaan yang sekiranya akan menyudutkan di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih, dia membelai Thomas dan menyuruh Thomas untuk mendekat. Dan disinilah menyatakan bahwa Thomas, dia melihat, baru dia akan bersaksi. Bagaimana dengan iman kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suasana yang seperti ini? Dan di dalam suasana yang seperti ini, yaitu dengan adanya Corona atau COVID-19. Sekarang banyak sekali orang-orang yang menjadi dokter tanpa kuliah. Mereka mengatakan, "Hei, jangan seperti itu, kamu sakit." Banyak sekali orang-orang yang menghakimi teman-temannya. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita akan
akan melakukan hal yang seperti itu? Tentu saja tidak. Kita adalah anak-anak Allah, yang mana kita harus memberikan suatu contoh yang baik. Seperti juga Tuhan Yesus sudah memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Dengan penuh kasih, Dia memberikan nasihat, Dia menunjukkan yang baik. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak langsung menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kepada kita, yaitu dengan memakai tanda-tanda mukjizat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus membuat mukjizat, memberikan mukjizat dengan maksud. Bukan tidak dengan maksud, tapi pasti ada maksud yang tersembunyi dari mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita, yang mana ketika kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus memberikan mukjizat, yaitu ada 3 hal. Untuk apa? Apa tujuan Tuhan memberikan mukjizat di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita percaya kepada Tuhan. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu supaya kita bertobat. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu supaya kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. 3 tujuan Tuhan memberikan mukjizat di dalam kehidupan kita. Begitu juga di saat ini, yang mana di negara-negara yang lain, termasuk negara Indonesia, yaitu terserang oleh wabah penyakit yang bernama Corona atau COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diajarkan untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita diajarkan untuk selalu menanamkan kebersihan di dalam kehidupan kita. Coba Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat di kanan kiri Bapak, Ibu. Yang dulu kebun-kebun itu kotor, sekarang menjadi bersih. Semua dibersihkan. Karena apa? Karena mereka takut wabah Corona atau COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita diajarkan oleh Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan banyak sekali orang yang mencari-cari ayat Alkitab yang digabungkan, yang disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Di dalam Yesaya misalnya, di sana difirmankan oleh Tuhan bahwa orang tidak boleh keluar dari rumah. Nanti kita buka, kita baca apa betul, dan itu dihubungkan dengan keadaan yang ada di saat ini. Yaitu kita tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah kita harus memakai masker. Dan kita harus dimanapun kita harus mencuci tangan kita. Dengan tujuan supaya kita semua tidak tertular oleh wabah penyakit COVID-19. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan pada saat ini jangan kita menganggap bahwa Tuhan marah, Tuhan benci kepada dunia. Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak marah. Tuhan tidak benci kepada kita semua. Tapi Tuhan sayang kepada kita semua. Yang mana di sini, di Minggu Paskah yang kedua, kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Yang mana kesempatan di sini ada 4 hal yang kita hubungkan dengan keadaan yang ada pada saat ini. Yaitu yang pertama, kesempatan kita untuk lebih banyak waktu bagi keluarga kita. Kemudian yang kedua, kesempatan untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian kesempatan yang ketiga, yaitu kesempatan untuk selalu berbuat lebih banyak kebaikan bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Kemudian kesempatan yang keempat, yaitu tentu saja kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu, di kesempatan ini, di Minggu Paskah yang kedua ini, marilah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa kita akan selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita bagi saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Kita saling berbagi, kita saling menyapa, dan kita akan selalu menjadi yang baik. Jangan bilang bahwa kalau di zaman sekarang ini, di saat ini, karena wabah, kita bersatu, kita akan runtuh. Bukan. Ya. Tapi kita bersatu di dalam Tuhan, bukan bersatu di dalam kerumunan, tetapi kita bersatu di dalam Tuhan. Itu yang utama. Bukan bersatu di dalam kerumunan. Kalau bersatu di dalam kerumunan, maka kita akan dipisahkan oleh aparat yang berwenang, yang melihat kita, dan kita harus menaati apa yang menjadi protokoler di dalam peraturan yang ada sekarang ini karena wabah penyakit corona atau COVID-19. Untuk itu saudara-saudara sekalian, mari kita ikuti apa yang ada atau peraturan yang ditetapkan di Indonesia saat ini. Sama dengan Tuhan juga memberikan kepada kita semua kesempatan supaya kita selalu berbuat baik dan kita akan selalu bertobat, supaya kita selalu mendapatkan ampunan dari Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita semua sehat dan kita akan selalu dekat kepada Tuhan. Karena kita, supaya kita terhindar dari segala permasalahan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah di Minggu Paskah ini kita dekatkan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan mengikuti apa yang menjadi anjuran di dalam Tuhan dan juga anjuran yang ada di pemerintahan sekarang ini. Amin. Marilah kita mengambil saat hening untuk merasakan apa yang menjadikan firman Tuhan pada saat ini, supaya kita boleh merasakan akan suatu keindahan di dalam kehidupan kita. Saat ini mulai. Saat ini cukup. Ku
dengan umat Tuhan di muka bumi, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengungkapkan pengakuan iman demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa supaya kita mendapatkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Mari. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, sehingga Tuhan kami dapat mengetahui betapa indahnya akan firman-Mu, yaitu pada Minggu Paskah yang kedua ini Tuhan. Jadikanlah kami orang yang selalu percaya. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi-Mu yang hidup Tuhan, sehingga kami semua mampu untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan, kesempatan pada minggu hari ini Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di GKJ Limpung khususnya. Tuhan, berikanlah kepada kami semua jemaat yang ada di GKJ Limpung, yaitu kesehatan, sehingga Tuhan kami semua mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena Tuhan, tanpa suatu kesehatan, kami tidak akan mampu untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dan Tuhan, kami pada kesempatan ini berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, berikan kesembuhan melalui apa yang mereka minum, apa yang mereka lakukan, sehingga Tuhan, saudara-saudara kami dapat sembuh. Apalagi Tuhan, pada saat-saat ini yang mana negara kami masih dilanda yaitu penyakit COVID-19. Untuk itu Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit itu, dan juga para medis yang menangani. Tuhan, berikan kepada mereka yaitu keteguhan di dalam imannya, sehingga Tuhan, dengan imannya di dalam Engkau, maka mereka mampu untuk melakukannya, dan mereka mampu melakukan akan tugas-tugasnya. Dan kami yang sebagai pasien Tuhan juga akan selalu menaati apa yang menjadi anjurannya, sehingga Tuhan, kami semua dapat saling membantu satu dengan yang lain, sehingga kami semua terbebas dari penyakit itu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dan kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintahan kami dari tingkat bawah sampai tingkat atas, yang pada saat ini masih gencar-gencarnya menangani yaitu akan wabah yang sedang menyerang di semua negara ini Tuhan. Dan kami berdoa khusus buat negara kami yaitu Indonesia. Berikanlah kepada kami, negara kami Indonesia ini, yaitu suatu mukjizat di dalam Engkau Tuhan, sehingga Tuhan, pada hari demi hari ini Engkau cabut semua yang ada pada mereka, sehingga mereka dapat sembuh dan mereka dapat melakukan kegiatan seperti sedia kala. Dan kami yakin Tuhan, pemerintahan kami pun juga akan melakukan hal yang sama, yaitu akan selalu mengupayakan yang terbaik. Dan Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami hanya mampu memohon, kami hanya mampu meminta Tuhan, tapi hanya Engkau yang akan mengabulkan semuanya ini. Dan kami tahu Tuhan, bahwa kami pun tidak akan mampu untuk melakukan
yang sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan. Dan Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Dan Tuhan, apabila di dalam kami memohon, banyak sekali terselip dosa dan kesalahan kami, Tuhan, ampunkanlah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Persembahan ini dilandasi firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersama kita berdoa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami kemampuan untuk dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup melalui kehidupan kami. Bapa yang Maha Pemurah, pada kesempatan ini, kami mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan ini, baik persembahan mingguan, bulanan, atau syukur, dapat digunakan sebagai sarana pelayanan bagi gereja Tuhan di GKJ Limpung ini. Berkatilah hamba-Mu yang mengelola persembahan ini dengan kebijaksanaan untuk dapat mengelola persembahan seturut kehendak-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami jikalau dalam mengaturkan persembahan terselip dosa dan kesalahan kami. Kehidupan kami, keluarga kami serahkan dalam perlindungan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita melimpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Marilah kita undur dari tempat ibadah ini dengan sukacita. Undurlah dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.